Kalau saya analogi sederhananya itu kalau kita bikin kue, prosesnya salah, pasti kan hasilnya juga cacat. Jangankan Mahkamah Konstitusi, semua hakim dilarang untuk menambahkan norma baru, kecuali ada kekosongan hukum. Garda terakhirnya apa sih di luar logika? Ada etika, ada moral. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, namanya Bang Laude Ronald Firman. Kita manggilnya Bang Roni, salah seorang pendiri dari Yuris Makara ya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi beliau ini adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang punya gagasan sangat mendasar untuk bagaimana kita bisa memperbaiki situasi kenegaraan di Indonesia hari ini, terutama terkait dengan putusan MK kemarin ya, yang kita tahu secara etik sangat sulit untuk kita bisa terima. MK juga sudah memutuskan pelanggaran etika berat ya bagi Ketua MK Anwar Usman. Dan kita akan ngobrolin seputar itu gitu ya, hal-hal yang sangat mendasar yang mungkin sampai hari ini tidak banyak disentuh oleh banyak orang, karena kalau ngomong soal hukum itu ya isunya soal undang-undang, kemudian beracara di pengadilan, membela para pihak yang sedang bersengketa dan lain-lain. Tapi fondasinya itu tidak kita pikirkan. Dan di samping kiri saya juga ada Mas Paku Utama. Mas Paku ini ya partner dari Visi Integritas ya. Kebetulan juga sekarang sedang ingin demo bagaimana membuat teh Cina ya. Teh Cina ya Mas? Iya, tukang teh sekarang Mas. Oh sekarang jadi tukang teh. Jadi cameo. Kalau saya disebutnya tukang kopi, kalau Mas Paku tukang teh. Nanti akan kita coba juga rasa tehnya seperti apa, apakah beda dengan teh celup. Semoga saja sangat berbeda ya Mas rasanya. Sehingga kita nanti akan bisa mengubah juga gaya hidup kita. Dari teh celup ke teh seduh. Nah, itu kira-kira pesannya kenapa Mas Paku harus bawa ini gitu. Ini bagian dari edukasi juga kepada kita semua. Bang Roni, apa kabar? Baik. Bang Roni, saya mendapatkan tulisan Bang Roni, Konstitusi dan Budi Pekerti, itu judulnya. Iya. Dan di sana juga menyitir salah satu film yang sedang rame, judulnya Pas Budi Pekerti. Ini yang katanya juga bikin baper beberapa orang ya setelah film ini putar di bioskop. Yang bapernya itu mungkin ada kaitannya juga dengan kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Putusan MK yang menempatkan Mas Gibran ini sebagai cawapres. Nah, ini kita mulai Bang Roni. Ini gimana kok tiba-tiba bisa muncul sebuah pemikiran, saya menulis soal konstitusi dan budi pekerti. Sesuatu yang mungkin selama ini orang tidak banyak mengupasnya. Silakan, Bang. Makasih. Jadi pertama-tama ya, seperti dalam tulisan itu, memang kalau saya berprinsip konstitusi itu memang adalah landasan budi pekerti bangsa. Konstitusi ya, kalau kita tidak berpegang pada konstitusi, ya berarti kita tidak memiliki kita dalam hidup berbangsa. Dikaitkan dulu dengan film. Kalau film itu ya kita bisa lihat kalau bagaimana budi pekerti itu, dan seperti yang saya sampaikan bahwa budi pekerti itu kan tidak harus selalu suatu pernyataan eksplisit ya tentang sikap yang apakah hanya untuk maki-maki atau kasar ya, berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa pun bisa melanggar kode etik ya. Bukan kode etik, melanggar etika. Nah, jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan orang. Harapan karena etika itu kan dibutuhkan. Kalau saya menurut saya begini, manusia tanpa etika itu seperti hiena kan. Kalau seperti hiena. Ya, hiena. Binatang. Jadi karena etika itu dibutuhkan manusia saat dia berada dengan manusia lain.
Kenapa hyena? Karena Kan binatang banyak. ya ini kan nggak memikirkan apa saja Pak. Pokoknya dia ada keinginan, ada hasrat, dihajar semua. Mau temennya, mau apa dihajar semua. Jadi dia, Yang punya singa pun makanannya dia. oh iyalah, kalau hyena itu nggak ada takutnya gitu loh. Itu yang saya ambil contoh yang paling gawat karena kalau di kelompok hewan lain itu ada kadang-kadang masih ada ininya apa namanya kesetiakawanan misalnya kayak serigala kayak gitu. Tapi kalau hyena benar-benar bagaimana caranya mau ngambil sesuatu itu, baik sendiri maupun rame-rame. Kalau rame-rame lebih gawat lagi. Itu kalau hyena. Nah itu konteksnya adalah bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dalam komunitas. Dia harus ada etika. Etika itu adalah kesepakatan bersama, adalah suatu norma yang dipegang bersama. Itu yang saya sampaikan di dalam tulisan itu. Nah itulah yang hilang sekarang Iya, dalam kehidupan bernegara kita. betul, betul. Karena ini saya lanjutkan ya, karena dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, makanya saya mungkin tidak harus langsung kepada siapa apanya, tapi Mahkamah Konstitusi itu dulu lahir karena adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu munculnya justru pasca reformasi, keluarnya TAP MPR. Keluarnya TAP MPR yang mengatakan Zaman Pak Habibie. ya 99 ya, TAP MPR yang menyatakan bahwa isinya mengenai korupsi tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Nah, kalau bersih dari KKN itu kan singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme gitu loh. Jadi itu ada kesepakatan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah reformasi itu kita harus menanggalkan dan memberantas dan juga ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat KKN tadi. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi? Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu tadi, kita tidak bisa melihat secara langsung apa bentuknya. Tetapi dulu waktu Mahkamah Konstitusi lahir ini, dia memiliki suatu spesifikasi sesuai dengan kewenangannya, yaitu menangani atau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi, terutama dalam hal menilai materi undang-undang. Ya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Itu sebabnya juga bahwa di dalam model ini agar awam memahami berbentuk volunteer itu dia sifatnya hanya satu pihak. Jadi pihak yang memohonkan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai suatu undang-undang yang dianggap oleh si pemohon satu melanggar konstitusi atau melanggar hak-hak konstitusionalnya dia. Itu yang bersangkutan. Oleh sebab itu tidak ada pihak keduanya di situ. Ya, pembatasannya di sana. Nah, apa saya bisa langsung masuk kenapa di dalam putusan konstitusi ini yang saya lihat bahwa ada pelanggaran etika, yaitu pada saat Mahkamah Konstitusi ini menerima suatu permohonan yang di dalamnya menyampaikan sesuatu permohonan untuk menambahkan atau mengisi atau menilai norma baru yang sebenarnya tidak di luar wewenang Mahkamah Konstitusi. Karena hakim, jangankan Mahkamah Konstitusi, semua hakim dilarang untuk menambahkan norma baru kecuali ada kekosongan hukum. Kalau di hakim, berarti kekosongan hukum di dalam tingkat peradilan biasa itu masih bisa diuji. Kalau di Mahkamah Konstitusi nggak bisa diuji lagi, itu udah uji terakhir. Jadi nggak bisa sembarangan menambah norma hukum. Oleh sebab itu dilarang sebenarnya, walaupun tidak spesifik, dia tidak secara khusus dilarang ada menambah, tetapi kewenangannya sudah dibatasi. Itu makanya perlu limitasi pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hanya menilai ketentuan undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi atau ada kekosongan hukum sehingga perlu ditambahkan sesuatu yang memenuhi konstitusi. Nah, dalam konteks persyaratan capres ini, capres dan cawapres, itu sebenarnya itu bukan hal baru. Kan kita udah tahu ada dua undang-undang, ada satu undang-undang yang dulu membatasi usianya hanya 35 tahun 2008. Kemudian yang kedua membatasi batas usia menjadi 40. Dua-duanya itu sesuai konstitusi dan tidak ada masalah. Secara empiris sudah teruji gitu. Itu orang menyebutnya sebagai open legal policy. Ya, betul.
Dan sudah teruji kan dalam 3 pemilu lah. Dalam 3 pemilu sudah teruji, tidak ada masalah. Kemudian rupanya ada pemohon atau pihak yang menginginkan supaya batas 40 ini tidak membatasi keinginan agar yang tidak memenuhi syarat 40 ini bisa masuk gitu kan. Nah, diajukan ada permohonan itu. Sepanjang hanya mengenai itu nggak ada masalah. Tetapi ada penambahan dalam permohonan yang diterima, yaitu ada kata atau pernah menjabat atau sedang menjabat. Kalimat itu pun tidak ada di dalam penjelasan dari undang-undang. Sehingga memang dapat disimpulkan bahwa baik DPR atau pemerintah atau pembuat undang-undang itu memang tidak menganggap itu sebagai persyaratan. Kenapa? Tidak ada intensi ke sana. Tidak ada. Karena apa? Karena persyaratan presiden persyaratan pernah menjadi ada persyaratan di situ yang di dalam pasal 169 tuh sudah dibahas tuh pernah menjadi apa, tapi tidak khusus, tidak menyangkut presiden, capres maksudnya, capres dan cawapres tidak boleh yang sudah pernah jadi kan, dibatasi kan 2 kali. Itu sudah berarti mereka sisi pembuat undang-undang udah memikirkan nih. Meskipun sudah jeda, maju lagi udah nggak boleh. Jadi sudah memikirkan sampai sedemikian rupa bahwa yang berkaitan, klausul yang berkaitan atau situasi yang berkaitan dengan pernah menjabat dan segala macam sudah dipikirkan. Sehingga tidak dianggap itu. Dan memang itu tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Artinya mau ditambahkan seperti apa juga tidak melanggar konstitusi. Karena makanya tidak ada. Tapi masalahnya sekarang si Mahkamah Konstitusi ini menambahkan norma baru sehingga menjadi pembuat undang-undang sendiri gitu. Oke, Bang Roni, saya ke Mas Paku dulu. Ya. Karena kita tadi ngomong soal budi pekerti. Budi pekerti ini banyak kita nalar sebagai sesuatu yang diproduksi oleh pendidikan. Makanya ada pendidikan budi pekerti ya. Inilah yang juga menjadi salah satu maknya dulu Ki Hajar Dewantoro ya, di mana memang pendidikan karakter budi pekerti itu menjadi satu kebutuhan yang paling mendasar daripada keahlian, skill gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi kita ngomong juga soal MK, kita ngomong soal bagaimana hukum di Indonesia ini dikelola ya oleh para pihak yang sebenarnya bertanggung jawab juga untuk meletakkan dasar-dasar etika yang kuat ya dalam menjalankan fungsinya. Ini kan sekarang berantakan. Dan salah satu tentu ketika kita ngomong soal hukum adalah pendidikan hukum. Nah, Mas Paku ada catatan nggak sih? Apa sih yang menyebabkan produk-produk pendidikan di sektor hukum ini punya persoalan yang cukup serius ya, yang kita hadapi hari ini? Kita nggak hanya ngomong soal MK ya, kita ngomong soal lembaga penegak hukum, para hakim, kemarin juga ada jaksa yang di-OTT oleh KPK ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan produk massal dari proses pendidikan di hukum. Ada catatan, Mas? Iya. Makasih Mas Adnan, Pak Roni. Jadi kalau kita tarik paling ujung ya, kalau tadi kan konteksnya terkait dengan polemik putusan MK. Terus ditarik juga tentang tadi sedikit bercerita sejarah MK ini lahir seperti apa. Karena dia lahir merespon keadaan atau fenomena yang saat itu dianggap ini sangat korup nih. Sehingga kalau ini ada penyakit, salah satu resep obatnya apa? Nah, secara sederhana tadi lahirlah konteks MK ini. Nah, tapi kalau kita tarik kembali, sebenarnya kan Mahkamah Konstitusi tadi dimention juga tentang isu di dalam sektor penegakan hukum, karena dimention lembaganya, aparatnya. Fundamental dasarnya kan kita bicara tentang institusi atau pendidikan hukum. Karena ibaratnya secara sederhana, yang disebut tadi MK itu adalah entitasnya, lembaganya. Kalau oknumnya, manusianya, aparatnya, atau anggotanya kita tarik, singgungannya dengan apa sih? Industri hukum. Tarik lagi yang paling dasar, paling fundamental. Kita bicara pabrik yang tugasnya memproduksi atau mencetak sumber daya manusia yang akan mengisi tadi titik-titik tadi, maupun entitasnya, lembaganya, maupun sampai ke level anggota atau oknumnya. Nah, yang menarik adalah permasalahannya kalau kita lihat dari
konsep kita belajar hukum ya saat kita masuk. Kalau saya contohnya, waktu saya semester 1, saya dikasih satu kasus. Kasusnya apa? Misalnya contohnya kasus hukum pidana. Jawaban kita justru diharapkan, karena kan kita duduknya misalnya ada dalam satu ruangan besar, ada 100 mahasiswa, ada kiri kanan. Orang yang duduk di sebelah kiri sama orang yang duduk di sebelah kanan, dua-duanya jawabannya sama dengan pasal yang sama, belum tentu dua-duanya jawabannya bagus. Bagus misalnya kita benchmarknya dapat A gitu ya. Dan sebaliknya, orang yang satu jawabannya beda dengan yang lain, bukan berarti nanti keduanya itu salah. Maksudnya apa? Dalam melihat suatu konteks hukum, kita bisa dilihat sebagai apakah posisi kita sebagai penasihat hukum dalam suatu perkara, apakah kita sebagai jaksa penuntut umumnya, atau mungkin kita sebagai hakimnya yang mengadili. Nah ini saya melihat bahwa dalam kita UTS maupun UAS seringkali diberikan soal seperti itu. Kasusnya sederhana, ada kasus pembunuhan, ada kasus penipuan, tapi dalam tugas kita mengerjakan, kita harus menjawab sesuai apakah kita sebagai penasihat hukumnya, sebagai jaksanya, sebagai hakim. Di role play gitu ya. Betul, ini bagus tidak? Ini sangat bagus untuk melatih proses kritis kita dalam membangun kognitif hukumnya. Tapi menjadi masalah, tadi sebenarnya sempat di-mention, garda terakhirnya apa sih di luar logika? Ada etika, ada moral. Nah, kalau ini nggak kita jagain, karena proses bisnisnya untuk membangun orang yang kritis secara hukum itu sangat bagus. Kalau kita bicara dalam industri tadi, institusi atau pendidikan hukum. Tapi yang mungkin perlu kita kritisi garda terakhirnya nih, moral atau etikanya. Karena sangat memungkinkan kalau fundamental hukumnya bagus, tapi dengan catatan moral etikanya nggak bisa dijaga, dia bisa melakukan namanya manipulasi hukum. Contoh paling gampang apa? Penyelundupan hukum. Bagaimana suatu konteks A yang seharusnya salah dalam hukum positif Indonesia, tapi bisa diterapkan tanpa melanggar hukum secara eksplisit. Nah ini kan tadi bagaimana dia merangkai suatu structure, jadi dia bisa melegalkan. Kalau legal kan kita tidak bicara adanya pelanggaran kan, kita bicara sesuatu yang sah. Makanya lahirlah konteks penyelundupan hukum, tapi perlu dikritisi lagi sifatnya administratif. Di situ ada unsur pidananya atau tidak. Nah ini kan ada materi lain nanti, pembuktian secara pidana. Mungkin kita bisa mulai dari fundamentalnya itu dulu. Bang Roni, kalau menyambung ya, sebelum kita ngomong lagi soal tadi ya, dari yang disampaikan Mas Paku, sebenarnya kalau aspek moral dan etika di ilmu hukum di Indonesia gitu ya, itu letaknya di mana itu? Karena tadi penekanannya lebih banyak di bagaimana kita nanti ketika berprofesi sebagai pengacara negara, sebagai lawyer, atau apa gitu ya, itu kan lebih ke mempersiapkan mereka nanti ketika mereka maju sebagai praktisi. Nah tapi kan tadi yang hilang adalah soal aspek etika ya dan moral gitu ya, atau kalau dalam bahasa kita ya sisi integritasnya yang kemudian ditinggalkan. Ya, justru kalau kita berbicara yang disebut dengan norma itu dia sebelum ada hukum positif itu normanya sudah ada. Jadi norma etika, norma yang kelak menjadi aturan hukum yang positif tadi sudah ada norma dan kemudian menjelma menjadi hukum. Sebenarnya kalau untuk konteks orang hukum itu tidak sulit gitu, karena sudah sedemikian rupa suatu norma etika itu masuk di dalam banyak peraturan hukum. Makanya saya tadi berani langsung sampaikan bahwa khusus untuk lembaga misalnya Mahkamah Konstitusi sudah ada batasannya. Batasannya ya hanya berwenang untuk menilai sesuatu yang berkaitan atau bertentangan dengan konstitusi. Tapi ada contoh ini karena tulisan etikanya di mana, konteks etikanya di mana. Dan itu tadi bisa mbak sekarang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan konstitusi gitu ya. Masalah persyaratan tempur misalnya jadi 35, 36, 37, 38 itu kan ada kesepakatan yang tidak melanggar konstitusi. Bisa nggak ditambahkan sesuatu yang menurut selera orang per orang atau hakim gitu. Padahal tidak ada kaitan dengan konstitusi, dan ini yang terjadi. Tadi
Mas Paku udah sebutkan tentang masalah beban hukum. Nah, kalau konteks penyelundupan kan itu adalah sesuatu yang dimasukkan tanpa melalui prosedur. Ada prosedur misalnya barang tanpa melalui bea gitu, Pak, bea cukai. Itu konteksnya. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini hanya berarti ada sesuatu yang ya sudah cukup dengan memberikan sanksi kepada hakim, dalam hal ini hakim ketuanya yang itu kan untuk dianggap melanggar etika. Ini kan resikonya adalah bahwa MK itu memiliki memiliki kewenangan atau kekuatan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain karena putusannya mengikat, final dan mengikat. Jangankan kasus yang ini, saya kasih contoh yang jauh lebih fatal, yang lebih besar. Kasus misalnya korupsi yang dilakukan oleh ketua MK yang dulu, Hakim Mokhtar, atau hakim konstitusi yang lain, Patrialis Akbar. Apakah putusannya, apakah perbuatan mereka itu kemudian membatalkan yang diuntungkan oleh putusan? Kan tidak. Padahal itu korupsi loh. Tidak. Jadi akhirnya putusan yang pejabat yang mungkin berlaku dan maksud saya tidak pejabat yang mungkin sudah dimenangkan melalui proses suap atau segala macam dulu masih sah dan sudah melahirkan kebijakan baru untuk publik. Itu jauh lebih fatal. Maksudnya dalam konteks loh, berarti nggak ada manfaatnya dong, maksudnya mempidanakan seumur hidup seorang hakim ketua, apalagi melanggar kode etik gitu loh. Karena putusannya sudah mengikat. Boleh saya masuk langsung ke bawah. Sekarang yang menjadi persoalan itu kan bukan cuma penyelundupannya, tapi ada penadah dari barang selundupan. Nah, itu. Penadahnya ke barang selundupan ini, penadahnya ini yang sekarang malah menjadi konsumsi kita bersama ini, konsumsi politik. Ada penadah dari barang selundupan. Jadi mereka yang menikmati proses hukum yang salah gitu yang tadi oleh Mas Paku disebut sebagai penyelundupan hukum, sekarang malah jadi salah satu kontestan gitu ya. Iya, bukan cuma kontestannya aja, kan bisa pendukungnya, bisa masyarakat yang bisa menilai bahwa hal yang tadi dianggap penyelundupan atau yang dianggap tadi melanggar etika tadi, oh nggak apa-apa, itu biasa aja, kita buktinya nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini loh, apakah jadi ada perubahan? Ada perubahan jadi pekerti atau apa? Kenapa bisa diterima begitu saja gitu kan? Harusnya dinilai sebagai satu kekeliruan, kita tidak menikmati dong, tidak memanfaatkan kekeliruan. Itu kan saya tulis di dalam tulisan saya seperti pencuri mangga gitu. Mangganya bisa dinikmati rame-rame, tapi itu hasil curian. Mas Paku, ini kenapa ada fenomena seperti ini ya? Kita tahu bahwa banyak sekali proses hukum yang bermasalah, tapi putusannya atau outputnya itu tetap dianggap legal gitu. Kalau saya analogi sederhananya itu kalau kita bikin kue, prosesnya salah, pasti kan hasilnya juga cacat. Pasti nggak enak. Pasti kan nggak enak, kalau bolu itu ya bantet lah misalnya gitu ya. Nah ini kok tetap bisa gitu, bahkan dilegitimasi juga oleh beberapa ahli hukum ya. Iya. Bahwa putusan MK itu sebenarnya adalah putusan hanya pada perilaku hakimnya. Betul. Tapi keputusannya sendiri adalah sesuatu yang sudah final dan mengikat. Gitu. Ini memang dipisahkan atau bagaimana semestinya? Sebenarnya poin pertama, kue bolu pun kalau matang diolah bisa jadi brownies, enak juga. Iya sih. Kalau saya ngeliat mungkin sederhana ya. Contohnya gini, kita sedikit analogian. Contohnya misalnya ada perusahaan punya Mas Adhate, mau apa? Mau bisnis tambang. Salah satu syarat utama yang penting sebelum bisa bisnis tambang kan mendapatkan izin usaha tambangnya dulu. Jadi kalau izin usaha tambangnya terpenuhi, yang di dalam itu ada tahapan 1, 2, 3, ada fakta-fakta yang harus dipenuhi, misalnya syarat dia harus dapat rekomendasi ini, ada analisis ini, segala macam. Baru izinnya itu bisa dilihat sah dan dikeluarkan. Jadi kan logikanya kalau izinnya cacat secara prosedur, kita bicara prosedur deh, secara formil, ya otomatis kan nggak bisa bisnis tambang. Nah,
terkait dalam konteks ini, yang saya pun pribadi juga sampai detik ini masih mengkritisi di luar dari positifnya dengan rulesnya seperti apa. Kalau berarti proses ke sana secara prosedural salah, oke lah, terkait MKRK tadi ada unsur etikanya aja melanggar. Berarti outputnya seperti apa? Apakah outputnya tidak bisa kita kritisi? Nah, saya mau sedikit merefleksikan misalnya sebagai putusan di suatu pengadilan. Kan tingkat 1 banding, tingkat 2 sampai 3 nanti kasasi di Mahkamah Agung. Itu pun kalau ada fakta baru, ada novo, bisa dilakukan kita tinjau kembali. PK. Tapi dengan beberapa parameter. Nah, pertanyaannya, FK, bagaimana mekanisme meninjau kembali, bereview? Itu pertama. Karena sebenarnya paling penting adalah jangan sampai kita tinjau kembali. Ongkos biayanya pasti lebih banyak. Apalagi kalau konteksnya anti konstitusi, nggak jauh-jauh dari misalnya unsur pilkada atau makan pilpres. Berarti kan kita bicara cost atau ongkos politik ini besar banget. Nah, berarti kalau kita tarik jauh ke belakang, bagaimana mekanisme pengawasannya? Di MA dia punya ada internal badan pengawas, ada juga lembaga lain namanya KY. Nah, tapi dalam MK ini, nah karena tadi menarik ke belakang, ini kan sebenarnya salah satu produk atau anak reformasi. Anak reformasi apa sih? Merespon rezim yang sebelumnya dinilai korup. Itu terbukti dengan adanya TAP MPR. Ya. Kata-kata eksplisit kok, KKN. Itu kan sebenarnya adalah hasil produknya. Nah, tapi dalam konteks ini, apalagi tadi dijelaskan sama Pak Roni, putusan MK ini mengikat dan absolut. Logika bisnisnya, kalau prosesnya aja gagal, batal demi hukum, null and void, outputnya juga nggak bisa dikonsider bisa jalan. Nah, berarti kan ada proses bisnis yang kita perlu kritisi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasan? Jangan sampai di ujung, pas udah diketok. Dari prosesnya pun, itu yang saya sampai detik ini masih berusaha apa ya? Mengkritisi kayak gagal paham. Gitu. Pak Roni bisa memberikan ham gitu. Bang Roni, kalau merujuk ke penjelasan Mas Paku, sebenarnya dalilnya sendiri kan sudah kuat ya, bahwa segala proses yang bermasalah itu pastinya akan membuat produk akhirnya juga batal gitu ya. Nah, tapi kan seperti yang tadi saya bilang, hari ini itu para ahli hukum juga mengatakan sebaliknya, yang itu dua hal yang terpisah gitu. Ini kita punya masalah hukum apa sebenarnya? Sehingga muncul justifikasi semacam itu yang membuat mungkin para mahasiswa hukum sendiri juga jadi mempertanyakan, ngapain gue kuliah hukum gitu kalau semuanya bisa dibuat begini gitu. Makanya kembali lagi, keistimewaan MK ini memang berbeda dengan lembaga peradilan yang lain yang disebutkan tadi. Saya katakan bahwa khusus untuk di MK ini tidak ada pihak yang berperkara, hanya pihak yang challenge gitu. Ya, men-challenge, memohonkan sesuatu, meminta keputusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap sesuatu hal yang ada dalam undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi atau melanggar hak konstitusional dia. Nah, yang terkait dengan pengawasan itu sebenarnya check and balance di dalam semua proses penegakan hukum itu harus ada. Masalahnya tidak adanya di dalam Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti tidak ada usaha. Sudah pernah ada usaha bahwa dia masuk di dalam pengawasan KY. Tapi kan itu juga ditolak mentah dan berani-beraninya kalaupun itu diundangkan akan dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan begitu prosesnya. Itu jadi keputusannya juga konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tetapi tadi yang disebutkan bahwa kenapa kita bicara budi pekerti. Saya kira hampir semua orang sudah pernah membicarakan salah satu dari indikasi dari budi pekerti itu adalah menghargai proses. Ya kan? Sementara sumber utama dari korupsi, perbuatan korup itu adalah bukan rakus. Kalau rakus itu sikap yang berikutnya. Yang pertama adalah instanisme. Jadi adalah sesuatu yang ingin melanggar tatanan, melanggar prosedur, melanggar sistem, melanggar hukum alam gitu. Mau mau instan, tidak menghargai proses. Pengen cepat. Itu kan esensi dari korupsi. Nah, sekarang kita tinggal kaitkan saja apakah
apakah yang terjadi dalam proses di MK ini kategorinya masuk itu apa tidak, gitu loh. Apakah iya, apakah bukan insanisme dalam beberapa bulan dibuat sedemikian rupa untuk dilakukan tadi. Jadi bahkan kalau kita kaitkan dengan konteks penyelundupan dan penadahan, penadahnya udah ada nih gitu loh. Sudah ada penadahnya, udah siap gitu kan. Tinggal melakukan penyelundupan. Udah seperti itu. Karena tahu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak ada alat kontrolnya. Bahwa ahli hukum dan sistem hukum kita menyatakan bahwa putusannya itu mengikat, ya memang karena konstitusi pun memberikan demikian. Sehingga itulah fatalnya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan kesalahan. Tapi ada mungkin, ini baru pemikiran saja, bukan seperti yang tadi disampaikan bahwa itu ditinjau kembali, bukan. Ada beberapa kasus misalnya tentang pasal dalam undang-undang yang dianggap oleh pihak yang berbeda dianggap melanggar hak konstitusi atau konstitusional. Itu diajukan kembali. Bukan menguji yang lalu. Nah, menguji yang baru. Bukan ya. Jadi diajukan misalnya pernah dalam konteks pasal 21 Undang-Undang KUHP. Itu ada beberapa orang yang tapi yang berikutnya dianggap karena sudah pernah nebis in idem dianggap sudah pernah diajukan. Tapi bukan tidak bisa kalau alasannya berbeda. Ya barangkali ini baru terpikir, barangkali kalau mau coba dikaitkan. Kan sedang ada Bang ini. Tinggal menunggu apakah sidangnya akan dilakukan cepat atau tidak. Kalau tidak salah, gugatan 114 atau 141 ya. Terkait dengan poin yang hampir sama. Soal usia cawapres. Jadi sebenarnya itu respon atas putusan MK. Ya. Itu. Gini, saya mau ambil logikanya supaya masyarakat juga memahami. Di dalam aturan yang undang-undang yang tentang persyaratan capres dan cawapres yang membatasi batas usia itu dulu 35 kemudian jadi 40, itu kan bukan persoalan konstitusi, sudah sepakat dulu sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi. Tapi ada penambahan tadi dalam pemohon yang mengajukan norma baru atau pernah menjabat atau sedang menjabat. Nah itu yang diolah, yang disitulah masuk penyelundupan hukumnya. Tapi itu kan bisa diuji juga. Maksudnya dengan cara yang lain. Ya, itu tadi kalau ada memang pemohon yang mengajukan persyaratan capres tidak melebihi batas misalnya 70, 80 tahun, katakanlah berapapun, masukkan di situ. Dan ditambahkan di situ juga kalimat bahwa kecuali pernah. Jadi misalnya mau bilang batas 70 itu terlalu tua. Tapi boleh asal pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat sehingga menjadi equal dengan permohonan yang paling muda, ya terlalu muda atau terlalu tua. Itu kan perlu dites gitu loh. Coba sih kalau mau tes dengan yang sama-sama memiliki penambahan persyaratan pernah menjadi gitu. Hanya memang bedanya yang 70 itu atau yang batas atas pernah ada di klausul undang-undangnya tes itu. Kalau mau dikaitkan gitu. Bang, saya mau tanya kalau ya ini kita ngomong seandainya ya penadahnya ini gitu ya dari penyelundupan hukum tadi akhirnya ikut kontestasi dan menang. Dia menciptakan pemerintahan baru. Itu secara hukum kita bisa maknai apa? Kembali lagi kalau secara hukum bisa sama aja dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kembali lagi karena kita ngomong masalah misalnya duduk kerti, apakah ini contoh yang baik buat generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, terlepas siapapun yang menikmati, siapapun yang menang gitu ya. Karena kok ada ya itu tadi saya ambil contoh kita barang selundupan, barang curian kok kita bangga gitu. Apakah kebanggaan itu sendiri menjadi contoh yang baik gitu bagi masyarakat? Bangga kita mendapatkan barang curian, bangga kita wah berhasil, bangga saya korupsi atau siapa korupsi atau siapa kita menikmati hasil korupsinya gitu. Kan kita setback banget ya. Setback sembako benar-benar berhasil, kita hasil korupsi sebenarnya. Tapi kok bisa hasil KKN, hasil korupsi kita tahu siapa yang bermain di dalamnya. Tapi penikmatnya banyak karena sudah sah. Jadi hanya ada lembaga tertentu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang boleh memutuskan gitu hasil korupsi bisa dinikmati. Hanya saya kasih contoh, bukan di kasusnya gini, di kasusnya Akil Mokhtar dan di kasusnya Fathil Aris Akbar. Itu kasus korupsi, tapi hasilnya tetap dinikmati.
karena sudah ada putusan inkra. Lagi ada Final. pemeriksaan juga dari penyidik KPK. Si dalam tanda kutip kekuatan dan sekaligus kelemahan Mahkamah Konstitusi. Kalau dia berada di tangan yang begini, wah bahaya. Ini sudah terjadi. Ya. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Paku dan Bang Roni. Ya. Kita lupakan sedikit lah soal Oke. MK dan MK gitu ya. Kita balik lagi ke topik besarnya adalah soal budi pekerti. Yes. Nah, pertanyaan penutupnya ini, kita masih punya harapan nggak sih? Supaya bibit-bibit budi pekerti ini tumbuh lagi, muncul, dan justru mewarnai ya kehidupan sehari-hari kenegaraan kita di berbagai sektor tentu saja, bukan hanya di hukum, di politik, ya, di sosial, ekonomi. Karena kita juga punya problem serius di sektor ekonomi, Ansan. Bang Roni dulu. Oke. Ini namanya visi integritas kan? Ya. Integritas itu kan basicnya kejujuran. Jadi kejujuran itulah budi pekerti yang paling awal gitu. Jadi setiap manusia itu ya tanpa ada orang lain pun dia harus sudah berjujur kan. Dia harus jujur gitu. Dia, apalagi dia berhadapan dengan orang lain. Kalau dia sudah tidak jujur ya budi pekertinya kan nggak ada. Jadi maksud saya kira orang yang menonton atau yang mendengar ini, yang saya hanya berharap bahwa mereka bisa memahami kalau mereka mendukung sesuatu hasil perbuatan yang melanggar kode etik, ya mereka apakah bisa menikmati hidupnya, apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Karena semua harus berawal dari kejujuran gitu loh. Wah, ini nggak jujur nih, nggak benar gitu kan, gitu aja, sederhana gitu loh. Kita nggak usah terlalu jauh ke masalah hukumnya. Jadi itulah harapan saya, mudah-mudahan banyak orang yang masih bisa melihat dengan jernih, dengan hati nurani bahwa hasil itu harus juga dihasilkan dari proses yang baik gitu loh. Dari proses yang baik, jangan kita tidak tahu bahwa hasilnya prosesnya seperti apa, hanya bisa menikmati hasilnya. Saya kira itu. Oke, Mas Paku. Kan pertanyaannya Soalnya PR-nya berat. Iya benar juga. Kan pertanyaannya masih ada harapan apa enggak ya? Mungkin saya jawabannya dua hal yang mencoba seempirik mungkin ya. Jadi keseharian kami ini kan kami juga suka diminta sama teman-teman aparat penegak hukum. Sebutlah dari kepolisian, beberapa kali juga dari teman-teman kejaksaan, KPK, atau yang lain. Misalnya ke kementerian ada namanya PPNS. Dia itu penyidik pegawai negeri sipil. Mau nggak mau saya pribadi harus mengakui, saya bertemu orang-orang, kita sebutnya individu ya, yang itu saya pribadi pun masih punya harapan. Karena apa? Dibilang parameter harapannya apa sih? Lurus, punya integritas, punya komitmen. Kita nggak bicara persentasenya ya. Tapi kalau ditanya masih ada harapan apa enggak, saya pribadi, karena saya sehari-hari saya ketemu interaksi dengan mereka, individu-individu ini. Nah, itu pun berbagai level ya. Ya namanya hidup kan ada siang, ada malam, ada pagi gitu. Yang buruk ada, yang baik ada. Itu yang pertama. Jadi saya percaya ini masih ya relatif, bahkan mungkin mudah-mudahan ya makin kesini makin banyak jumlahnya. Dan yang kedua, kalau kita bicara harapan, bahasa kerennya kan hope ya. Saya rasa mungkin apapun alasan atau justifikasinya, malah harapan itu yang membuat kita sampai detik ini masih punya komitmen atas apa yang kita lakukan setiap hari. Contoh lah, Mas Adnan masih tiap minggu ngisi podcast, bikin YouTube channel yang mohon maaf kalau kita lihat konteks secara profit, cuan nggak sih ngomongin isu kayak gini, iya kan? Tapi kan paling dasar saya lihat kenapa? Karena masih punya harapan kan terhadap apa yang Mas Adnan perjuangkan atau yang mungkin Pak Roni perjuangkan. Jadi menurut saya mungkin terakhirnya harapan itu menjadi hal yang membuat kita masih bisa melakukan. Ya, ditanya masih ada, kalau saya masih pastilah masih ada harapan ya. Sahabat integritas, meskipun ya masalah kita itu banyak, problem kita makin kompleks, bahkan merambat ke lembaga-lembaga yang
sebenarnya lahir dari tuntutan reformasi. Ya, MK, KPK, ya KPK juga punya problem. Hari ini BPK gitu ya, yang juga beberapa kali kena OTT gitu oleh KPK. Tapi memang bangsa ini selalu diuji oleh masalah-masalah pada zamannya masing-masing. Dan hari ini kita yang ada di Republik ini ya dihadapkan dengan tantangan itu. Dan kuncinya supaya kita survive ya kita terus bangun harapan ya. Bukan untuk siapa-siapa tapi untuk bangsa ini, untuk anak cucu kita nanti ke depan ya, supaya mereka juga bisa hidup lebih baik. Mereka bisa menikmati bagaimana sebuah negara itu harusnya dikelola, ditata, ya, diurus, ya, dengan fondasi integritas, dengan fondasi budi pekerti, dengan fondasi moral yang kuat. Karena dari situlah kita bisa ngomong menuju Indonesia emas. Demikian buka kartu hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.